Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 2.2.A.10 aksi nyata mengenai praktik pembelajaran berdiferensiasi KSE dengan memasukkan diferensiasi konten, proses, dan produk dan menggunakan teknik pada pembelajaran sosial emosional dengan teknik stop dan identifikasi perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Selain si Nadia ya, Nadia. Aku sama Aisyah mati lampu. Oke ya. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mulai dengan doa. Doanya akan dipimpin oleh imam dulu. Coba imam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal ilmul aliyyil azim. Rabbi shrah lana sadrana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Sebelum memulai pembelajaran, untuk mengembalikan, coba semuanya rileks dulu, rileks. Udah? Rileksnya caranya gimana? Dengan cara menarik napas. Jadi kita di sini bernapas dengan kesadaran penuh, ya, dengan kesadaran penuh, atau bahasa Inggrisnya itu kerennya mindfulness, yaitu bernapas dengan kesadaran penuh. Caranya gimana? Rilekskan dulu kamu, letakkan semua atau hentikan dulu semua pekerjaan kamu. Kalau kamu lagi megang pulpen, megang buku, megang pensil atau sambil santai, letakkan dulu semua, tegakkan dulu badan. Jangan ada yang menyandar di kursi atau apa kamu sandaran sekarang. Jadi tidak ada yang bersandar, tegakkan dulu badannya. Udah? Semua sudah tegakkan badannya? Nah, kita mau mencoba rileks supaya sekarang tarik napas kamu dalam-dalam. Udah tarik napasnya, keluarkan perlahan. Coba ulangi sampai 3-5 kali, boleh diulangi sampai kamu merasa rileks. Sambil dirasakan ya. Itu biasa kalau kamu tarik napas itu kan perut kamu kembang, kempis, seperti itu ya. Jadi rasakan sampai kamu benar-benar sudah nyaman, rileks. Jadi kita bisa memulai pembelajaran ini dengan baik. Sudah merasa nyaman semua? Sudah merasa rileks? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, ya. Jadi kalau akan nyaman, rasanya kan sudah segar kembali ya. Sudah hilang rasa penat kamu yang mungkin lelah setelah belajar, apalagi belajar kita daring, mata lelah, badan juga lelah. Jadi tujuannya tadi supaya tarik nafas itu supaya lebih rileks, ya, lebih nyaman. Mau harapan kita adalah seperti itu. Jadi ini namanya berkesadaran penuh. Oke? Yang berikutnya tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Sudah pernah ini kan? Garis, bidang, jarak antar titik, titik dengan garis, titik dengan bidang. Maka yang pertama harus kamu ingat itu kan adalah kedudukan titik, garis, dan bidang yang sudah pernah kamu pelajari. Itu dari kelas 1 juga sudah pernah dipelajari ya. Maka yang sekarang kaitannya adalah kedudukan titik tadi itu adalah dimensi 3 ya. Jadi pada bangun ruang dimensi 3, pada kubus, balok, prisma ya, limas. Jadi pada bangunan seperti itu untuk menentukan jarak titik pada garis, pada ruang, pada bidangnya. Sekarang kita lihat sebelum kita masuk ke bangun ruangnya. Jadi ya,
tujuan kita mempelajari ini, mempelajari tentang jarak antar titik, garis, dan bidang ini adalah kamu bisa menentukan jaraknya, menghitung jaraknya antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Oke, perhatikan gambar, sudah kelihatan semua? Kelihatan, Bu. Bu. Oke, perhatikan gambarnya. Kita lihat di sini ada konstruksi jembatan cable stayed bridge atau jembatan kabel penahan atau kabel tetap. Ini di mana kita lihat jembatan seperti ini nih? Yang mirip dengan ini jembatan apa ini? Yang di mana? Bisa nggak ditentukan panjang kabel yang digunakan? Panjang kabel yang digunakan untuk menahan jembatannya. Bisa nggak ditentukan? Bisa, Bu. Ya, Bu. Bisa. Panjang kabel ini, ya, panjang kabelnya ini sama nggak untuk setiap bagiannya ini? Panjang kabel penahan ini apakah sama untuk setiap bagian jembatan? Beda, Bu. Beda, ya kan? Beda. Dari yang ujung ke tengah, ya. Kamu amati gambar ini. Gora, setuju? Bima? Kita lanjutkan. Gambar yang kedua. Naik sepeda dari Bina Johor Swalayan mau ke Al-Azhar. Nih, mau ke Al-Azhar. Udah. Pertanyaan saya, bagaimanalah bentuk lintasannya? Lintasan si Alia ini, ya, kalau ya. Segitiga siku. Siku. Bisa jarak dari JCT ke SMA Al-Azharnya, bisa jarak dari Bina Johor ke Bina Johor Swalayan ke Al-Azhar, atau jarak terpendek dari lintasan yang telah dilakukan si Alia. Pakai apa kita menghitungnya? Bisa ditentukan Titik koordinatnya, Bu. titik koordinatnya. Terus apalagi yang dilihat selain lintasannya, ya, karena kalau kamu tahu lintasannya pasti bisa menghitungnya. Pakai apa lagi? Jaraknya, Bu. Jaraknya. Terus Kecepatannya. kecepatan. Oh, kecepatan bersepeda, ya. Ini berhubungan dengan jarak waktu dan kecepatan. Boleh. Ada lagi? Ayo. Menentukan jarak terdekat dari daratan ke kapal yang ada di lautan. Ini bisa kita lihat, ya. Dari jarak dari kapal ke daratan. Bisa kamu hitung jarak terdekatnya. Gambar kita ini. Pakai apa menghitungnya? Pitagoras, Bu. Pitagoras. Oke, Pitagoras, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat dari gambar kamu yang pertama, kedua, dan ketiga. Tadi ada 3. Apa yang bisa kamu lihat untuk menentukan jarak antara, ya, ini kalau kita bilang titik aja dulu karena kita dari titik ke titik saja. Misalnya jembatan tadi dari titik puncaknya ke jembatannya itu titik, kemudian tadi dari Google Map tadi juga titik, ini juga titik. Maka yang bisa kamu ambil untuk menentukan jarak antara titik ini bisa kamu selesaikan dengan menggunakan rumus apa tadi? Pitagoras, Bu. Pitagoras. Kan Pitagoras. Kalau kita ambil yang ini, nih, ya. Misalnya kita kasih nama di sini A, di sini kan A, B, C, D. Misalnya kita ambil segitiganya adalah segitiga A, B, pusat B-nya di sini kita buat
D. Ya, ini D. Kemudian kapalnya kita misalkan C. Oke, sekarang kita pandang untuk segitiga ADC. Maka bisa kamu hitung dengan mencari rumusnya apa? AC pangkat 2 sama dengan, ayo perhatikan gambar tadi, segitiganya segitiga ADC, berarti AD pangkat 2-nya kuadrat ya, kemudian DC kuadrat ya. Jadi pakai menggunakan Pitagoras. Jadi kalau kita lihat ketiga gambar kita tadi itu bisa diselesaikan dengan menggunakan teorema Pitagoras karena membentuk segitiga siku-siku. Jadi jembatan tadi bisa, untuk Google Map tadi bisa, dan untuk jarak kapal tadi juga bisa menggunakan teorema Pitagoras. Artinya untuk menentukan jarak titik antara titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang bisa kamu selesaikan menggunakan teorema Pitagoras. Ini bisa kita lihat bahwa untuk menentukan ruas garis terpendek yang menghubungkan dua titik itu diselesaikan dengan menggunakan teorema Pitagoras. Paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Baik anak ibu, sekarang masing-masing masuk ke dalam kelompoknya untuk membahas soal LKPD yang tersedia. Baik, sekarang kita lihat presentasi dari kelompok 1 menyelesaikan masalah dengan menggunakan GeoGebra. Mama, kita buat alas berbentuk persegi panjang kemudian untuk tingginya kita tentukan pada ruang dimensi 3. Kita pilih extrude footprints, kita buat tingginya misalnya 2, maka akan terlihat sebuah balok. Ada biru ya, bisa kamu lihat di sini apa emosi yang kamu rasakan. Kira-kira kamu berada pada warna yang mana? Coba dulu saya minta satu orang dulu nih, siapa ya? Warna apa nih Jihan? Ayo Jihan, kelihatan ya? Warna apa Jihan? Bahagia, di kuning, ini kuning ya. Kuning. Ya Bu. Roda emosi, kamu kira-kira berada pada warna yang mana? Kenapa saya tunjukkan roda emosi pada hari ini? Jadi gunanya itu adalah kamu bisa melihat aku hari ini dalam keadaan perasaanku yang bagaimana. Apakah aku senang? Apakah aku gembira? Apakah aku senang setelah belajar? Bagaimana perasaanku? Boleh kamu kasih emot. Kalau kamu ngirim WA kan ada emotnya itu ya. Lagi sedih, lagi gembira, lagi bahagia. Seperti itu. Jadi boleh kamu posisikan diri kamu ini pada posisi yang kemana. Jadi bisa juga. Jadi di sini kamu bisa menukang perasaan kamu yang menggambarkan tentang kamu, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan setelah kegiatan kamu pada hari ini, kemudian apa yang menarik, apa hal baru yang kamu lihat, apa yang berubah dalam perasaan dan pikiran kamu, dan apa yang ingin kamu pelajari ke depannya, dan apa harapan yang ingin kamu inginkan ke depan, karena kan kamu sudah kelas 3 ya. Jadi
setelah belajar misalnya pada hari ini. Dan biasakan mengucapkan terima kasih untuk setiap kegiatan ya. Baik setelah belajar, baik terima kasih kepada orang tua, baik terima kasih pada teman, tetangga ya, yang bisa kamu ucapkan terima kasih yang telah memberikan kebaikan sama kamu. Oke, begitu saja untuk pelajaran kita hari ini tentang kedudukan, bagaimana cara menentukan jarak antar titik pada garis, titik pada bidang, yang nantinya itu akan lebih kamu dalami lagi pada hari berikutnya, karena saya ada sudut juga ya, sudut pada ruang dimensi 3. Oke, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa, rasa syukur kita masih diberikan kesehatan pada hari ini. Oke ya. Sampai berjumpa pada pertemuan kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional yang sudah saya laksanakan di kelas 12 UGB SMA Al-Azhar Medan adalah pada tahap perencanaan saya berusaha menyusun RPP sebaik mungkin dengan memasukkan pembelajaran berdiferensiasi seperti berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Dan pada pembelajaran sosial emosional saya juga memasukkan komponen-komponen pembelajaran ASD dan melaksanakan teknik stop pada awal pembelajaran. Kemudian diakhiri pada sesi saya membuat mengidentifikasi perasaan. Pada saat melaksanakan aksi, alhamdulillah saya dapat melaksanakan rancangan yang telah saya buat. Terlihat dari antusiasnya siswa mengikuti pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapat dari